selamat hari Minggu. Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah. Nah, Kak Ika nggak sendiri. Kak Ika bersama teman-teman yang akan menyapa kalian di rumah. Siapa aja? Yuk kita lihat. Selamat pagi teman-teman. Aku baik. Kamu? Baik. Baik. Yuk teman-teman, kita mulai sekolah minggunya. Sebelum kita melanjutkan kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat melaksanakan kebaktian sekolah minggu secara online. Tuhan, kiranya Engkau sertai kebaktian kami dari awal hingga akhir, dan kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam tangan kasih kuasa-Mu kami telah berdoa. Amin. Kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi. Ini pemerintah Bira. Oke lah kalau begitu. Senyum dan berluka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan berluka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ini adalah taat melakukan tugas masing-masing. Ayo teman-teman, kita belajar taat melakukan tugas masing-masing. Lakukan dengan tugas kita ya. Mari kita menyanyi kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manisin, biar pikul salib selalu manisin. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manisin, membuang diri ke ladang Tuhan, saudara melayani Tuhan selalu manisin. Kerja buat Tuhan selalu manisin, biar pikul salib selalu manisin. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manisin, membuang diri ke ladang Tuhan, saudara melayani Tuhan selalu manisin. Sebelum mendengarkan firman, Mari kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku
mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan, kembali kami ke hadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tolong kami, bantu kami, agar kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai, halo adik-adik, selamat pagi. Masih di rumah, sehat-sehat semua ya. Siap sekolah minggu, siap mendengarkan firman. Oke. Hari ini Bu Wulan mau minta tolong. Seperti challenge ya, tantangan. Bu Wulan mau minta tolong adik-adik dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama kita namai kelompok tangan. Kelompok kedua kelompok mulut. Kelompok ketiga kaki. Dan kelompok keempat kelompok sukacita ya. Tugasnya adalah membawakan pujian. Semua kelompok membawakan pujian, tapi tugas kelompok pertama berbeda dengan tugas kelompok kedua, berbeda dengan tugas kelompok ketiga, dan berbeda juga dengan tugas kelompok keempat. Terus gimana? Nah, tugas kelompok pertama membawakan pujian. Tanganku kerja buat Tuhan, tapi hanya bait tanganku kerja buat Tuhan. Nah, yang kelompok kedua ganti melakukan tugasnya, mulutku memuji namanya. Nah, ganti lagi kelompok ketiga, kakiku berjalan cari jiwa. Kelompok keempat, upahku besar di surga. Nah, menyanyinya dengan sukacita ya. Nah, baik, sekarang kita akan mulai ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Wow, hebat adik-adik semua ya. Kalian semua melakukan tugas kalian masing-masing ya. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu taat melakukan tugas masing-masing. Nah, adik-adik, dalam hidup ada bagian yang harus kita kerjakan, tapi ada juga bagian yang menjadi tugas orang lain. Seperti pada waktu adik-adik membawakan pujian tadi, masing-masing mempunyai tugas yang harus dilakukan dan harus ditaati agar
hasilnya menjadi baik. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dasarnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7, yaitu taat melakukan tugas masing-masing, karena para rasul pada saat itu juga berbagi tugas. Jadi begini, setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga, para murid Yesus melanjutkan pelayanan mereka dan diangkat menjadi rasul. Jumlah orang yang percaya pada Tuhan Yesus semakin bertambah banyak, kira-kira 3.000 orang. Wow, banyak sekali ya. Tapi berapa ya jumlah rasul yang ada? Ayo, siapa yang ingat? 12 Wah, pinter ya. 12 orang ya. Para rasul sadar bahwa mereka tidak dapat melakukan tugas dengan baik karena para rasul hanya berjumlah 12 orang dan jemaat yang mereka layani semakin bertambah banyak. Lalu para rasul dan jemaat memilih 7 orang untuk membantu para rasul dalam pelayanan meja. Tapi orang-orang yang akan dipilih harus orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi mereka yang dipilih itu, 7 orang itu yang akan melayani jemaat dalam pelayanan meja. Pelayanan meja itu adalah pelayanan untuk menyediakan kebutuhan jemaat, sehingga para rasul yang bertugas dalam pelayanan firman bisa lebih fokus, bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Setelah ke-7 orang terpilih, ke-7 orang itu didoakan oleh para rasul dengan menumpangkan tangan atau penumpangan tangan yang menjadi simbol berkat dan pengutusan tugas dari Tuhan. Nah, adik-adik, setelah 7 orang itu terpilih, para rasul bisa lebih fokus, bisa lebih sempurna menjalankan tugasnya dalam melayani firman kepada para jemaat, dan 7 orang yang dipilih melayani tugasnya dalam hal yang sudah ditentukan. Akibatnya jemaat bertambah semakin banyak. Kisah para rasul yang kita dengar tadi dan 7 orang yang dipilih menjadi pelayan meja dan taat melakukan tugas masing-masing
dapat menjadi contoh atau teladan yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya adik-adik di rumah, jika ayah atau papa atau papi tugasnya adalah bekerja, mami atau bunda mengurus rumah, tugas adik-adik adalah belajar, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mentaati, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua. Jika adik-adik selesai menyelesaikan PR, mengerjakan PR, adik-adik bisa membantu orang tua membersihkan kamar sendiri, merapikan tempat tidur sendiri. Ya, adik-adik mengerti ya firman Tuhan hari ini? Intinya adalah taat melakukan tugas masing-masing. Dan ini bukan karangan bulan ya, ini ada dasar Alkitabnya. Bukan karena guru sekolah minggu atau bukan karena siapa-siapa, tapi ini adalah firman Tuhan. Dasarnya apa? Dasarnya ada di ayat hafalan hari ini yang kita ambil dari Yohanes 15 ayat 14. Bunyinya demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, itu tadi ayat hafalannya ya, yang tertulis di Alkitab. Kita ulangi sekali lagi ya, akan Bu Wulan bacakan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, adik-adik, itu tadi firman Tuhan. Selamat mengerjakan tugas masing-masing dengan taat supaya semuanya menjadi lebih baik. Selamat melakukan tugas dengan taat. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, di like, komen, dan share. Sampai jumpa.